Di sini kita menggunakan juga pupuk yang alamiah atau organik ya. Nah, kita sangat sekali menghindari pupuk-pupuk yang dari bahan kimia sebenarnya. Halo rekan-rekan petani jamur di mana saja Anda berada. Saya Adi dari PT Halwa Sinergi Indonesia. Saya akan menjelaskan beberapa tahapan untuk produksi di PAM jamur Halwa. Nah, pertama kita menyediakan serbuk yang bagus, dan serbuk itu kita pilih dari kayu-kayu yang juga memiliki ininya yang bagus, bahan-bahan yang bagus. Jadi tidak dari kayu fresh, juga dari kayu yang tidak begitu berat. Terus kemudian kita mencampur bahan-bahan itu dengan bahan-bahan yang sudah kita sediakan. Dari bahan itu kita membuat sebuah baglok, dan kemudian kita mensterilkan baglok itu. Nah, setelah kita sterilisasi di steamer, kita mendinginkan selama 7 jam atau sekitar 12 jam. Nah, setelah itu kita memasukkan bibit itu melalui ruang inokulasi yang dilakukan dengan sterilisasi. Jadi ruangan itu harus sterilisasi, jadi nggak boleh kotor, dan orangnya juga harus sudah menguasai tentang pembibitan. Nah, memasukkan bibit yang sudah kita sediakan itu dari form F2 itu ke backlog, itu harus dalam keadaan dingin backlognya. Dan setelah itu kita simpan di inkubasi sekitar 2 bulan atau sekitar 60 hari sebelum masukkan ke tempat budidaya. Nah, setelah itu, setelah kita inkubasi selama 60 hari itu, kita melihat apakah kemajuan dari siliumnya itu biasanya ada yang cepat, ada juga yang agak lambat, tergantung dari kondisi udara yang ada di kumbung atau di tempat inkubasi itu. Untuk menjaga ini sangat penting sekali, karena di tempat inkubasi itu suhunya harus diatur, dan tidak boleh terlalu dingin dan juga tidak boleh terlalu panas. Nah, jadi setelah itu nanti di inkubasi selama 60 hari baru kita masuk ke area budidaya kumbung jamur. Nah, di budidaya itu untuk sebelum kita melakukan menghasilkan panen jamur, kita membiarkan dulu setelah dibuka plastik dari backlog itu dibiarkan dulu selama 5 sampai 6 hari atau sampai 8 hari. Tidak disiram dulu, karena di dalam backlog itu masih mengandung air dan kelembabannya cukup tinggi. Nah, setelah 4 sampai 5 atau 5 sampai 6 hari itu baru kita mengadakan penyiraman. Setelah itu kita panen tiap hari setelah dibuka, dan setelah di kumbung itu semua setiap hari kita panen dan menghasilkan jamur setiap hari. Setelah itu perawatan yang dilakukan setiap hari. Setelah panen kita melakukan penyiraman. Penyiraman kita dibagi 2, ada penyiraman kabut, ada penyiraman secara basah, tergantung dari cuaca dan kondisi kumbung. Kalau misalkan cuacanya panas, kita melakukan penyiraman 2 kali atau penyiraman basah selama 1 kali. Penyiraman dilakukan setelah kita melakukan pemanenan. Pemanenan pertama atau kita melakukan pemanenan kedua bisa. Kadang-kadang kalau misalkan kita jamurnya lagi kondisinya bagus, kita bisa 2 kali panen dan 2 kali penyiraman. Nah, untuk penyiraman tersebut kita memilih airnya juga air yang pH-nya cukup lumayan bagus. Jadi nggak boleh air sembarangan, atau apalagi air hujan tidak boleh gitu. Nah, setelah itu untuk perawatan yang kedua adalah perawatan pemupukan. Pemupukan itu dilakukan setelah masa
backlog itu sekitar 1 bulan lebih. Nah, untuk melihat atau mengontrol semua kadar tingkat kemajuan dari panen itu. Nah, di sini kita menggunakan juga pupuk yang alamiah atau organik ya. Nah, kita sangat sekali menghindari pupuk-pupuk yang dari bahan kimia sebenarnya, karena jamur itu selalu menyerap bahan-bahan dari bahan-bahan itu. Jamur itu selalu sifatnya menyerap bahan dan menyerap air. Nah, setelah itu untuk perawatan mengenai hama kita dilakukan setelah kelihatan ada hamanya. Kalau memang setelah 2 bulan atau 1 bulan udah ada hama ya kita melakukan penyemprotan hama, dilakukan seminggu sekali sampai hama itu tidak ada atau sampai hama itu sudah berkurang. Kalau misalkan hama itu bertambah atau misalkan hama itu sangat ini sekali, maka kita melakukannya seminggu 2 kali penyemprotan untuk hama, dan itu juga dilakukan setelah panen. Dan itu dilakukan 2 kali penyiraman. Yang pertama penyiraman untuk bahan anti hama, kemudian kita penyiraman kedua dibilas kembali setelah 2 jam dari penyiraman pertama gitu. Nah, setelah itu untuk selanjutnya kita merawat backlog itu tiap hari dengan membersihkan backlog, membersihkan ruangan, membersihkan semua kumbung-kumbung dari kotoran-kotoran yang ada. Nah, kemudian seperti itu yang kami lakukan di sini untuk merawat supaya jamur kita menghasilkan yang maksimal. Demikianlah perawatan jamur atau budidaya jamur di tempat kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami di Gema Tani. Salam untuk semua petani jamur yang ada di Indonesia. Semoga sukses.